Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Untuk pekerjaan selanjutnya kami persilakan hambanya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah pujian kami. Biarlah sukacita di dalam pujian melingkupi kami. Sepanjang kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan menikmati pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan menjadi bagian milik kami sore ini. Kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak-bapak. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore ini kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Bapak-bapak adalah imam-imam yang sangat diberkati oleh Tuhan ya. Cuaca sangat tidak mendukung tetapi tidak pernah bisa menghalangi kehadiran para imam keluarga yang ada untuk dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa ya. Jumlah kita memang kalau dibandingkan dengan wadah-wadah lain sedikit. Tapi kalau dibandingkan seluruh gereja puji Tuhan ya. Kaum pria bisa berkumpul segini banyak semua karena anugerah Tuhan. Mari bapak-bapak kita akan belajar kebenaran firman Tuhan
yang saya ambil dari Mazmur 94. Ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ada 2 ayat yang menjadi ayat berkat kita malam hari ini. Mazmur pasal 94 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan ayat ini. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. 2 ayat ini akan menjadi ayat berkat kita. Dan tidak hanya sekedar janji Tuhan, tapi janji itu tergenapi di dalam hidup kita. 2 ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita. Ketika kakiku goyang. Bapak-bapak kalau berbicara kaki kita goyang. Sengganteng-gantengnya pria, sekuat-kuatnya pria, kalau kakinya goyang gemetar, hilang kekuatannya. Tapi di saat kakiku goyang, firman Tuhan mengatakan janjinya, kasih setia Tuhan itu akan menyokong hidup kita. Bahkan dalam situasi yang sangat tidak menentu hari-hari ini, membuat kita, bapak-bapak, ya pakai bahasa kerennya itu galau. Situasi sekarang itu kan membuat kita galau. Tetapi ketika kita menerima janji Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi penghiburan yang menyenangkan jiwa kita. Bahaya bapak-bapak kalau sampai jiwa kita terganggu, itu sebab ada istilah gangguan jiwa. Ya, itu kenapa? Jiwa yang terganggu. Kalau sudah terganggu berbahaya. Itu sebab janji firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan itu menyenangkan, menghiburkan jiwa. Dan ayat ini Bapak Ibu adalah janji Tuhan kepada kita. Amin. Perjanjian yang Tuhan beri kepada kita. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak-bapak. Namanya perjanjian itu selalu disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak ada perjanjian yang dijalankan seorang diri. Tidak ada. Bapak-bapak telah melakukan janji nikah. Perjanjian 2 orang. Bapak-bapak mau melakukan perjanjian apa lagi? Selalu ada 2 belah pihak. Nah, janji Tuhan diberikan, bagian Tuhan sudah dikerjakan sempurna. Dia kerjakan semuanya. Sekarang tinggal bagian kita yang harus kita jalankan. Supaya perjanjian Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kalau pihak kita melanggar aturan-aturan di dalam perjanjian Tuhan, kita hanya bisa membaca ayat ini sebagai janji saja, Bapak-bapak. Tidak pernah bisa tergenapi di dalam kehidupan kita. Itu sebab ketika kita belajar firman Tuhan, ada perjanjian Tuhan, ternyata ada bagian yang harus kita lakukan. Harus kita perhatikan. Nah, untuk menjadi berkat ayat 18 dan 19, coba Bapak-bapak melihat kembali ke ayat yang pertama. Supaya kita dapat mengerti, oh ini yang harus aku lakukan. Supaya ketika kakiku goyang, kasih setia Allah itu menyokong aku. Kasih setia Allah menghiburkan jiwaku. Kalau kita melihat perikop dari Mazmur 94, di situ dituliskan adalah Allah pembela yang adil. Kalau kita melihat perikop dari Mazmur 94. Dan ayat pertama dituliskan dengan jelas, coba tampilkan ayat pertama. Allah itu pembalas. Tampilkan ayat yang pertama. Allah itu dikatakan dengan jelas, ya Allah pembalas tampillah. Kalau kita membaca ayat berikutnya jangan salah sangka Bapak-bapak ya. Loh kok Allah pembalas ya? Katanya tidak boleh membalas, katanya harus kasih. Ternyata Allah itu membalas kepada orang fasik. Ayat kedua, ayat ketiga, sampai ayat keempat mengatakan Allah akan membalas kepada orang fasik. Pertanyaannya,
Siapa orang fasik itu? Ayat keempat jelas. Kriteria dari yang fasik, orang fasik. Mereka yang mengucapkan kata-kata kurang ajar. Mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang menjadi sombong. Itu kriteria di pasal 94 yang masuk kelompok orang fasik. Sekarang kita renungkan Bapak-bapak. Kalau saya tanya kita kelompok mana? Pasti Bapak-bapak menjawab saya bukan kelompok orang fasik. Berarti Bapak-bapak perkataan kita tidak kurang ajar. Betul ya? Saya bukan orang fasik berarti kita tidak melakukan kejahatan. Saya bukan orang fasik berarti kita bukan orang-orang yang sombong. Kenapa firman Tuhan angkat ini? Bapak-bapak, kejahatan dunia ini merajalela. Ya, dari semua kita berbagai usia, dari anak-anak sampai orang tua, sekarang internet sudah ada di genggaman kita. Coba Bapak-bapak perhatikan konten-konten yang kita lihat. Berapa banyak kata-kata kurang ajar keluar dari mulut. Itu mengajarkan kepada anak-anak pengaruhnya itu luar biasa. Ya pernah lihat ya Bapak-bapak? Pasti pernah lah. Orang dengan begitu mudah memaki-maki. Barusan ini viral di Sidoarjo. Anak SMP dicegat sama polisi. Dia maki-maki polisi dengan kata-kata yang aduh. Kenapa? Dunia semakin jahat. Jangan kaget Bapak-bapak. Kalau kita masih tidak bisa mengontrol kata-kata ini, kita akan masuk dalam golongan orang fasik. Dan Alkitab jelas Mazmur 94, orang fasik akan menghadap langsung lawannya Allah. Itu sebab Yakobus memberi pesan, lidah ini dijaga. Bagian terkecil dari tubuh, bagian yang kecil dari anggota seluruh tubuh. Tapi Alkitab mengatakan yang kecil itu cemar, maka seluruh tubuh menjadi cemar. Bahaya kata-kata ini. Yakobus mengatakan lidah itu seperti api yang kecil, tapi bisa membakar seluruh hutan yang besar. Itu sebab pemazmur, saya lupa ayatnya, mengatakan Tuhan jagai bibir lidahku. Supaya apa? Perkataan kita ini yang keluar adalah perkataan yang benar-benar dikuasai oleh Roh Allah. Amin. Amin. Bapak-bapak tidak perlu pasang kalung salib yang besar untuk menunjukkan kita orang Kristen. Tidak usah pakai name tag ditulis orang Kristen. Cukup dilihat dari perkataan yang keluar dari mulut ini. Bisa ketahuan kita milik siapa. Saya berdoa pria-pria Gideon, Pantai Kosta, GPDI Pantai Kosta Theophilus. Bisa menjaga setiap perkataan kita. Amin. Jangan sampai iblis memanfaatkan perkataan kita. Sehingga kita mengucapkan kata-kata yang kurang ajar. Dan itu membawa kita masuk dalam kelompok orang fasik. Jelas sekali yang menjadi lawan kita akan berhadapan dengan Allah. Karena orang-orang fasik seperti ini, ayat selanjutnya mengatakan itu yang menekan setiap umat-umat Tuhan. Itu sebab Allah tampil sebagai pembela yang adil. Dia akan melawan orang-orang fasik. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayo bapak-bapak. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, saya tidak perlu menerangkan ini jahat, ini baik, ini boleh, ini dilarang. Saya tidak perlu menerangkan itu. Bapak-bapak, sebetulnya dalam hati kecil ada Roh Kudus di dalam kita. Sudah menegur kita, jangan lakukan ini enggak baik, ini enggak boleh, ini dilarang Tuhan, ini dibenci Tuhan. Roh Kudus itu selalu berbicara seperti itu. Tapi berapa banyak bapak-bapak kita bunuh suara roh kita. Kalau mau jujur di hadapan Tuhan ya. Betul ya bapak-bapak ya. Sebetulnya kita sangat tahu. Oh ini menyakiti hati Tuhan. Toh kita lakukan.
Kadang-kadang kita tutup bungkus dengan kata-kata yang sangat rohani. Kita ini masih daging, daging itu lemah. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa kita dibuang dari timur ke barat. Seringkali kan kita pakai dengan alasan seperti itu. Sebetulnya kita tahu itu yang Tuhan larang. Itu masuk dalam kelompok kejahatan. Tapi kita biarkan. Saya berdoa kita dimampukan untuk kita mengerjakan perbuatan yang baik. Amin. Efesus 2 ayat 9 mengatakan kita ini ciptaan Allah yang dipersiapkan untuk melakukan yang baik. Tuhan selalu mempersiapkan hal-hal yang baik. Ayat 10 ya, ayat 10 bukan 9, ayat 10, Efesus 2 ayat 10. Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, rancangan hidup kita itu rancangan hidup yang baik. Yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Yang masuk dalam kategori juga orang fasik adalah orang-orang sombong. Bapak-bapak, orang sombong ini dosa yang luar biasa. Sepertinya gak kelihatan. Tetapi kesombongan itu bisa timbul di dalam hati. Dan bahayanya orang sombong masuk dalam kategori orang fasik. Contoh ya Bapak-bapak. Saya menyapa Bapak Tinus atau Bapak Dimas. Dimas gitu ya saya sapa. Ternyata Dimas ini lagi sakit perut gitu ya. Lagi nahan mules gitu ya. Saya sapa, mungkin gak konsentrasi, diem Bapak Dimas. Lalu saya ngomong, sombong men, disopo menengai. Kira-kira Bapak-bapak, yang sombong itu siapa? Pak Dimas atau saya? Saya. Kenapa? Saya minta pengakuan. Kalau saya nyapa harus dibales sapa. Yang sombong siapa? Saya. Gak kelihatan kan seakan-akan kalau kita lihat fisik, wah Dimas ini disapa kok diem aja. Sombong dia. Ternyata lagi nahan mules gitu ya. Sampai saya sapa gak dengar. Contoh. Yang sombong adalah saya. Saya minta ketika saya menyapa, saya harus dibalas dengan sapaan. Kesombongan seperti itu Bapak. Tidak terlihat, tapi ini berbahaya. Itu sebab kesempatan yang indah ini, saya minta doa dari setiap bapak-bapak yang ada. Ada rekan-rekan teman saya, ada senior-senior saya. Bapak-bapak, saya sebagai gembala GBDI Theophilus rentan dengan kesombongan. Gak menutup, gak munafik bapak-bapak ya. Menyandang gelar GBDI Theophilus, dibilang bangga, oh bangga sekali bapak-bapak. Di usia yang masih sangat muda ini, itu sebab saya sadar Tuhan, saya rentan dengan kesombongan. Ya, kalau seandainya bapak-bapak posisi gembala GBDI Theophilus dilelang gitu ya, banyak yang ikut bapak-bapak ya, banyak yang berjuang bisa mendapatkan posisi ini. Tapi Tuhan percayakan saya, tapi saya sadar posisi ini rentan dengan kesombongan. Mau mendoakan saya bapak-bapak? Saya butuh doa dari jemaat. Saya akan mendoakan bapak-bapak hidup dalam kerendahan hati. Karena kalau hari ini kita ada, seperti Alkitab mengatakan, kita ada sebagaimana kita ada. Kita hanya siap berkata semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan bapak-bapak. Semua dari Dia dan kita kembalikan untuk hormat kemuliaan Dia. Amin. Bapak-bapak, kesombongan itu menggeret kita tanpa sadar masuk dalam kelompok orang fasik. Mengapa orang fasik berbahaya? Karena kita berhadapan dengan Allah. Rasul Paulus dalam perjanjian baru mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Jawabannya pasti Bapak. Tetapi pertanyaan yang lain. Kalau Allah menjadi lawan kita, siapa pembela kita? Jawabannya sama, tidak ada. Itu sebab bapak-bapak, untuk kita dapat menikmati kasih karunia yang menyokong kaki kita,
yang menghiburkan jiwa kita. Jangan menjadi orang fasik. Amin. Poin yang kedua. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Bisa tampilkan ayat yang tadi Mazmur 94 ayat 12. Ya. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat. Ternyata untuk kita dapat menikmati kasih karunia yang dapat menyokong kaki kita. Sebagai Tuhan sumber kekuatan yang bisa menyenangkan jiwa. Bapak-bapak, saya mau mengajak kita miliki kerelaan. Kata-kata ini gak enak didengar. Kita harus rela dihajar Tuhan dan diajar oleh Tuhan. Iblis akan memakai kata-kata ini untuk mengintimidasi anak Tuhan. Sehingga kita mengatakan Allah itu jahat. Karena kita mendengar kata dihajar, diajar. Tetapi ini adalah bentuk proses yang harus kita lalui untuk kita dapat menikmati berkat-Nya Tuhan. Bisakah kita memiliki kerelaan hati Bapak Ibu? Gak enak didengar. Dihajar dan diajar oleh Tuhan menurut firman Tuhan. Berbicara hajaran itu selalu mengintimidasi. Oh, Tuhan itu kejam. Tapi saya mau katakan hajaran Tuhan, ajaran Tuhan itu bentuk kasih Allah kepada setiap umatnya. Bapak-bapak, kalau kita melihat pelajaran dari bangsa Israel. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita mau menyangkal kayak seperti apapun sampai hari ini. Kalau kita lihat dari sudut pandang politik, bangsa ini ya licik, ya bulus gitu ya. Ya kalau kita lihat loh ya dari sudut pandang politik. Tapi toh pembelaan Tuhan tidak pernah hilang bagi bangsa ini. Karena Alkitab sudah katakan bangsa ini adalah pilihan. Apakah mereka juga tidak menerima hajaran dan ajaran Tuhan? Jangan salah. Saking sayangnya Tuhan kepada Israel. Ketika bangsa ini satu generasi tidak bisa menghasilkan generasi yang baik, dihajar sama Tuhan. Satu generasi binasa di padang gurun. Generasi yang keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Mereka mengeluh, ngomel, protes, bahkan menyimpang dari Taurat Tuhan, dihajar sama Tuhan. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan katakan generasi ini tidak bisa menghasilkan generasi yang baik. Satu generasi dihabisi di padang gurun. Yang masuk tanah Kanaan dari generasi Mesir cuma 2 orang, Kaleb dan Yosua. Yang lain adalah generasi yang lahir di padang gurun. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Tuhan menginginkan ada generasi-generasi ilahi yang lahir dari bangsa ini. Itu bentuk sayangnya Tuhan. Proses Tuhan yang luar biasa. Coba buka Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Coba tampilkan ayat ini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ternyata hajaran Tuhan, ajaran Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Ini kabar gembiranya. Ternyata kita dianggap sebagai anak. Yang senang katakan amin. Kita dianggap anak. Bapak-bapak punya anak. Ketika anak-anak kita sudah mulai melenceng. Dan itu mengarah kepada hal yang fatal. Pernah bapak-bapak menghajar anak-anak? Pernah? Ya. Apakah bapak-bapak kejam terhadap mereka? Tidak. Itu bentuk kasih kita kepada anak-anak. Demikian Bapa di surga.
Dia akan memberi hajaran kepada kita. Kenapa kita dihajar? Kita sudah mulai melenceng. Dan Tuhan melihat, loh ujungnya binasa nak. Kita dihajar. Itu berarti kita masih dianggap sebagai seorang anak. Kita masih dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau ini tidak kita mengerti, banyak dari kita protes kepada Tuhan. Bapak-bapak, ini pendapat saya pribadi ya. Lain orang lain pendapat. Saya agak tidak setuju bapak-bapak dengan sistem pendidikan yang sekarang. Ya, plus minusnya ada sih dari zaman bapak-bapak dan zaman saya gitu ya. Sekarang anak ketowel sedikit gitu sudah dituntut ya. Dulu bapak-bapak juga ngalami ya. Garisan 1 meter pernah digebuk bapak-bapak? Pernah, saya juga pernah ya. Kalau sekarang kayaknya gurunya sudah dipenjara itu. Kalau sampai garisan 1 meter itu dipukul ke muridnya ya. Saya ingat dulu waktu SMA itu. Saya maju suruh hafalkan rumus kimia itu bapak-bapak. Kan banyak. Saya nggak hafal gitu ya. Wah gurunya geroweketen yang 1 meter itu kayu bapak. Dikebres gini. Oh jebres gitu. Nah saya ini nggak tahu kenapa ketawa bapak-bapak ya. Wah gurunya tambah cuengkel gitu ya. Ini kok digepuk malah ketawa. Dari diginikan bergaris. Langsung diginikan bapak-bapak. Garis saya dikotak gini. Jepros saya dingklang gitu ya. Pulang kenapa kakimu? Dipukul guru mam gitu. Tak buka gini biru gitu di garis gitu ya. Mama saya bilang kapok gitu ya. Kalau hari ini saya. Tapi hajaran itu menjadi kenangan ya bapak-bapak ya. Saya dulu pernah ditempeleng sama guru gitu ya. Jadi kenangan lah, kenangan yang wah saya terima sistem pendidikan seperti itu gitu ya. Mungkin sekarang zamannya sudah berbeda. Tapi hajaran itu akan membekas dalam kita. Tapi itu membuat kita selalu sadar, oh ini yang salah. Oh ini yang Tuhan tidak perboleh dalam hidup kita. Bapak-bapak miliki hati, kita rela dihajar oleh Tuhan. Kalau kita salah, Tuhan saya siap terima hajaranmu. Siap terima ajaranmu. Kita dikembalikan lagi. Dan yang paling berbahagia, kita masih dianggap anak bapak-bapak. Kita masih layak memanggil ya Aba, ya Bapa. Doa Yesus diajarkan di bukit, Bapa kami. Dia suruh kita panggil Allah yang luar biasa dengan sebutan apa? Bapa. Karena kita adalah anak. 2 poin ini yang saya mau angkat malam ini. Ketika kita tidak masuk dalam kelompok orang fasik. Ketika kita siap untuk dihajar, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak akan mengalami berkat yang luar biasa. Ketika kakiku goyang, gemetar. Karena situasi, hari ini kita hadapi situasi yang tidak menentu. 2023 Presiden kita Bapak Jokowi sudah mengatakan kita masuk tahun untuk menghadapi resesi global. Bulan ini Bapak-bapak, Rusia sudah resmi masuk negara yang mengalami resesi. Kurang apa Rusia? Ya, berani nyerang Ukraina. Kurang apa sumber kekayaannya? Masuk dalam jurang resesi. 2023 kita tidak tahu apa yang terjadi. Membuat hati kita galau. Tetapi kalau kita menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita dikuatkan kaki kita. Amin. Jiwa kita akan diberi penghiburan. Jiwa kita akan disenangkan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya minta nada G. Haleluya. G. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia kasih
kasih karunia Allah membuat kaki kita tidak goyang. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan. Saya undang kita sebuah bangkit berdiri, katakan ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Haleluya, haleluya. Melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, kami akan terbang tinggi bersamamu. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja. Haleluya, haleluya. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi hanya bersamamu denganmu Tuhan. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang. Haleluya, 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 haleluya. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan bisa terbang tinggi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menyokong kaki kami, yang menghiburkan jiwa kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman ini masuk di dalam hidup kami, tertanam dalam kami, dan firman itu menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini di ibadah persekutuan pria Gideon GPDI Theophilus. Tuhan bekerja lewat firman-Mu. Tuhan nyatakan janji-Mu. Apa yang harus kami lakukan, kami akan memiliki hati yang rela untuk menerima ajaran dan hajaran firman-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami terhindar dari kelompok orang fasik. Dan kami benar-benar menjadi anak-Mu yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan masuk dalam peristirahatan. Setelah 1 hari ini kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Tuhan pulihkan kekuatan kami. Sehingga ketika besok pagi kami bangun, kami siap Tuhan dengan kekuatan yang baru. Untuk dapat menikmati hari-hari yang Engkau berkati. Karena Engkau adalah Tuhan sumber kekuatan kami. Perjalanan umat-umat-Mu Engkau tolong, lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami mengakhiri persekutuan malam ini, kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.